Indonesia atau bisa disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki nama alternatif yaitu Nusantara. Negara ini terletak di Asia Tenggara. Secara lebih spesifiknya, Indonesia terletak di antara garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Oseania. Bahkan Indonesia juga terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dari Sabang di tanah Aceh hingga Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa, Indonesia terdiri dari masyarakat adat yaitu Mongoloid Selatan atau Austronesia dan Melanesia, dengan jumlah penduduk Austronesia terbesar, terutama di Indonesia bagian barat. Lebih khusus lagi, suku Jawa merupakan suku terbesar, dengan jumlah penduduk mencapai 42% dari total penduduk Indonesia. Berikut adalah fakta menarik tentang Indonesia. Memiliki hutan bakau terbesar di dunia. Indonesia memiliki hutan bakau terbesar di dunia dengan total luas sekitar 3,2 juta hektar. Hutan bakau ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Keberadaan hutan bakau di Indonesia sangat penting karena hutan bakau merupakan ekosistem yang memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta keberlangsungan hidup manusia. Hutan bakau berfungsi sebagai penghalang dari abrasi atau erosi pantai, mampu menyerap karbon dari atmosfer serta sebagai tempat hidup bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di dalam hutan bakau, dengan lebih dari 70 jenis tumbuhan dan ribuan spesies hewan yang hidup di dalamnya. Negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Indonesia adalah negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia, dengan jumlah suku bangsa sekitar 1.300 dan lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat kaya akan keragaman budaya dan bahasa. Beberapa suku bangsa terbesar di Indonesia antara lain Jawa, Sunda, Batak, Madura, Minangkabau, Bugis, Betawi, dan masih banyak lagi. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki keunikan dalam adat istiadat, bahasa dan tradisi serta seni dan budaya. Meskipun Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa yang sangat besar, namun pemerintah Indonesia berusaha untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa melalui konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk membangun keberagaman dalam kehidupan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di seluruh wilayahnya. Karena Indonesia terletak di kawasan lingkar api Pasifik, maka wilayahnya sering mengalami aktivitas gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Dalam sejarahnya Indonesia telah mengalami beberapa kali bencana alam yang mematikan seperti gempa bumi Aceh pada tahun 2004 dan gempa bumi Lombok pada tahun 2018. Namun meskipun sering terjadi bencana alam, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, seperti kekayaan laut, sumber daya mineral dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Kepulauan Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke, dan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut dan perairan. Memiliki seorang perancang menara tertinggi pada urutan ke-6. Setiap negara selalu ingin melakukan sesuatu yang luar biasa untuk menunjukkan eksistensinya agar dapat menarik perhatian dunia. Inilah yang sedang dilakukan Malaysia. Pada tahun 1991 mereka berusaha membangun menara yang bisa menjadi penanda dari negara tersebut. Pada tahun 1995 menara ini sekarang dikenal sebagai Menara Kuala Lumpur. Menara ini merupakan menara tertinggi ke-6 di dunia dengan tinggi mencapai 421 meter. Menara yang megah ini memiliki sejarah tersendiri, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Hal yang perlu kalian tahu adalah perancang menara ini adalah seseorang dari negara Indonesia yaitu Insinyur Ahmad Murdijat, lulusan ITB yang sudah 14 tahun bekerja di Malaysia. Meski sudah bekerja selama itu di Malaysia,
Dia tetap tidak mau melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan tidak akan pernah mengubahnya. Peraih Thomas Cup terbanyak. Thomas Cup adalah kejuaraan bulu tangkis beregu putra yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia setiap 2 tahun sekali. Indonesia adalah salah satu negara yang sangat berprestasi dalam ajang ini dan merupakan peraih Thomas Cup terbanyak di dunia. Sejak pertama kali diadakan pada tahun 1949, Indonesia telah memenangkan kejuaraan ini sebanyak 13 kali. Prestasi pertama Indonesia dalam Thomas Cup diraih pada tahun 1958 dan berhasil mempertahankan gelar hingga tahun 1964. Kesuksesan Indonesia dalam Thomas Cup ini tidak terlepas dari talenta bulu tangkis yang luar biasa dan pengembangan olahraga bulu tangkis yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Negara yang keluar dan masuk di PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi global yang bertujuan untuk mencegah konflik antara negara-negara di dunia dan untuk secara tegas menghadapi negara besar agar tidak melakukan aksi militernya terhadap negara kecil. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menggantikan peran Liga Bangsa-Bangsa, memiliki tugas yang sulit untuk menyatukan negara-negara yang bertikai ketika pertama kali didirikan. Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menuntut agar Perserikatan Bangsa-Bangsa bersikap adil dan netral dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Presiden Soekarno yang mewakili Indonesia saat itu merasa tidak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa usulan Soekarno untuk memindahkan markas besar PBB ke daerah non-blok untuk mencegah campur tangan negara adidaya ditolak. Gamelan masuk pada kurikulum sekolah di negara maju. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Instrumen ini awalnya terbuat dari logam dan telah berubah bentuk hingga sekarang. Percaya atau tidak, gamelan ini berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara maju lainnya seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, bahkan sampai ke Selandia Baru. Di Singapura gamelan dan keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Saat ini gamelan wajib untuk dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini. Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi turis domestik maupun mancanegara. Letusan gunung api terbesar terjadi di Indonesia. Indonesia pernah menjadi tempat dari letusan gunung terbesar di dunia. Letusan gunung yang terjadi adalah Gunung Tambora yang meletus pada tanggal 10 April tahun 1815 dan tercatat sebagai letusan terbesar dan paling dramatis di dunia. Letusannya mencapai ketinggian lebih dari 44 km. Debunya menyebar di radius lebih dari 1.300 km yang menyebabkan ribuan orang tewas tidak hanya oleh letusan itu sendiri, tetapi juga oleh kelaparan dan gas beracun. Abu vulkanik dari letusan ini telah berada di atmosfer selama berbulan-bulan hingga menyebabkan perubahan iklim global. Pada saat itu telah tercatat dalam sejarah Eropa yaitu tahun tanpa musim panas atau the year without summer. Hal ini dikarenakan langit Eropa gelap dan matahari tidak terlihat. Itulah fakta menarik yang ada di Indonesia.